Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eko Ilham Aji Prasetyo. Untuk ujian UTS mengenai keselamatan, kesehatan, keamanan kerja dan lingkungan yang dibimbing oleh Prof. Heri mengenai Accident Husky Energy Refinery Explosion tahun 2008. Jadi UTS kali ini menjadi 3 tahap. Pertama, mencari video safety case, kedua root case, dan yang ketiga urutan dari definisi kasus, analisis, skenario, dan mitigasi. Baik, kita mulai dari awal, mulai dari case YouTube. April 26, 2018. The Husky Superior Refinery in Superior, Wisconsin. At 5:40 a.m., operators took steps to shut down the refinery's fluid catalytic cracker, or FCC unit, for periodic maintenance and inspection. Within the FCC unit, slide valves control the flow of material between a reactor, which contains flammable hydrocarbons, and a regenerator, which contains air. It is important to prevent mixing the hydrocarbons and air, since if they mix, an explosion can occur. But during the shutdown, conditions existed that could have allowed air from the regenerator to flow backwards through one of the slide valves into the reactor, and then into equipment downstream of the reactor, which contained flammable hydrocarbons. At approximately 10 a.m., there was a large explosion. Debris from the explosion flew about 200 feet and hit a large above-ground storage tank, puncturing the side of the tank and spilling over 15,000 barrels of hot asphalt into the refinery. The released asphalt ignited about 12:15 p.m., creating a massive fire, which burned into the evening. 36 people sought medical attention for injuries, and a large portion of the town of Superior, Wisconsin, was evacuated. Baik, dari video kita tahap kedua tentang latar belakangnya. Jadi Husky ini didirikan tahun 1939. Adalah perusahaan energi yang terintegrasi yang berkantor di Calgary, Alberta. Itu memiliki 2 bisnis, koridor terbatu yang mencakup hulu dan hilir di Kanada Barat dan di Amerika, dan produksi lepas pantai di berbagai wilayah Asia Pasifik dan Atlantik. Perusahaan ini memasarkan dan mendistribusikan beberapa produk seperti minyak, kemudian minyak mentah, gas alam, bensin, solar, dan bahan bakar jet, aspal, dan pelumas, dan produk tambahan. Kemudian accident-nya ini dimulai dari jam 9.58 pagi pada tanggal 26 April 2018. Ada sebuah ledakan dan kebakaran susulan terjadi di kilang Superior Refinery Company milik Husky Energy di Superior, Wisconsin. Dan insiden tersebut terjadi selama acara pemeliharaan terencana yang disebut turnaround, yang sekitar 8-9 orang di lokasi tersebut, termasuk karyawan dan kontraktor. Akibat ledakan dan kebakaran tersebut, 30 kilang dan pekerja kontrak terluka dan mencari pertolongan medis. Terutama 11 orang menderita cedera yang dapat dicatat oleh OSHA. Selain itu, bencana kimia menyebabkan kerusakan properti sekitar $550 juta. Superior Recovery melaporkan bahwa mereka melepas 39 ton uap hidrokarbon yang mudah terbakar selama acara tersebut. Kemudian ledakan terjadi saat kilang sedang mematikan unit FFC untuk turnaround. Kemudian 2 kapal unit FFC menyerap utama dan menyerap spon meledak sekitar pukul 9.58, mengguncang bangunan hingga 1 mil jauhnya, mendorong lebih dari 100 pecahan
logam. Beberapa panjangnya, beberapa kaki hingga 1.200 kaki dari lokasi aslinya di daerah operasi sekitarnya. Puing-puing ledakan menembus tangki aspal terdekat di kilang, menumpas aspal panas mengalir ke arah penangki. Kemudian jam 12 api menyala besar, mengevakuasi sekitar 2.507 penduduk dalam jarak 2 mil ke utara dan 3 mil ke timur dan barat dan 10 mil ke arah selatan kilang, melindungi penduduk. Kota Duluth, Minnesota, mengeluarkan peringatan perlindungan di tempat pukul 8. Api padam sebelum tengah malam. Perintah perlindungan evakuasi dicabut pada 6 pagi keesokan harinya. Kemudian dampaknya ledakan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada kilang, termasuk runtuhnya tangki penyimpanan besar dan kerusakan parah pada beberapa struktur lainnya. Insiden tersebut juga mengakibatkan penutupan sementara kilang yang berdampak signifikan pada pasokan bahan bakar regional. Setelah ledakan Husky Energy didenda $83.000 oleh OSHA atas pelanggaran keselamatan terkait insiden tersebut. Perusahaan juga menghadapi tuntutan hukum dari individu dan bisnis yang terkena dampak ledakan tersebut. Ledakan kilang berfungsi sebagai pengingat potensi bahaya penyilang minyak. Yang penting memastikan langkah-langkah keselamatan yang tepat untuk perlindungan pekerja di masyarakat sekitar. Nah, kita mulai ke analisa root cause-nya. Jadi, pendekatan sistematik dan grafis menganalisa kemungkinan penyebab peristiwa kegagalan yang tidak diinginkan. Ini adalah mode top-down yang digunakan sebagai komponen kondisi yang dapat menyebabkan sistem dan proses. Menurut Porter tahun 2004. Jadi, mulainya dari ledakan energi refinery, ini ada 3 item, adalah penyegelan pipa transmisi, penyegelan tangki gas, dan kebocoran utama. Kemudian masuk ke tekanan yang tidak terkendali, rusak eksternal, dan transportasi gas. Dari penyegelan tangki gas, ini ada tekanan yang ada peningkatan yang tekanan tangki suhu, kemudian tidak adanya sinyal, sensor tekanan, dan menjalankan proses produksi. Kemudian dari sinyal ini dimasukkan ke salah manajemen proses polimerisasi, kemudian tidak akuratnya operator kontrolnya. Dari sensornya ini ada kegagalan sensor dan kemudian tidak memiliki operator lalai saat perawatan. Kemudian masuk ke kebocoran utama katup, yaitu ada kegagalan katup listrik, tidak adanya sensor pemantau, dan keberadaan instalasi gas. Menurut untuk analisa value tree. Kemudian kita masuk ke event tree analysis. Ini dari inisiasi, prosesnya ini dia bagian normal atau tidak normal. Ketika terjadi penurunan tekanan dan ammoter, di sini adalah jika kadar normal itu sekitar 0,32 atau 32%, kalau kegagalan itu di 68%. Jadi kemungkinan besar. Kemudian terkait operator pemirsa tekanan tinggi lainnya, tingkat keberhasilannya itu 82% dan kegagalannya 18%. Kemudian tentang aktivitas penyerahan cahayanya, tingkat keberhasilannya adalah 85,4% dan 104,6%. Kemudian tentang operator penutup katup instalasi gas T di waktu T maksimal waktunya. Ya, kita di sini ada di 93% dan
tujuh kegagalan. Ketika di sini preventif adalah pencegahan kebocoran pada lingkungan, dan ini adalah masuk ke kebocoran gas ke lingkungan lebih besar dari LIE. Kemudian kesalahannya adalah meningkatkan konsentrasi gas bahan ledakan. Kemudian kesalahannya adalah kegagalan sinyal bahan ledakan gas dan kebocoran. Dan yang terakhir adalah tidak adanya sinyal peringatan ledakan. Ini kemungkinan yang sangat kecil di 0,02%. Kita masuk ke preventifnya. Jadi masuk ke preventifnya ini untuk kedepannya, untuk pencegahan bahan kimia di masa mendatang, dan demikian kepentingan mendorong perubahan keamanan bahan kimia yang melindungi manusia dan lingkungan, penulis membuat rekomendasi keselamatan kerja. Yang pertama, tentang scenario recovery. Itu mengembangkan dan menerapkan program pelatihan kepada operator, supervisor, dan manajer unit FFC yang berdasarkan panduan pemberian lisensi dan panduan induksi yang tersedia. Unsur-unsurnya adalah program pelatihan yang mencakupi seperangkat material pelatihan tertulis seperti manual yang konsisten dengan informasi teknologi pemberian lisensi yang mencakup dan metode penyampaian pelatihan tersebut. Kemudian tentang Chevening energi, disertakan pertahanan manual operasi memberikan lisensi teknologi FFC dalam paket informasi FFC termasuk unit FFC unit di superior refinery. Kemudian mengembangkan emergency prosedur darurat menanggapi hilangnya fungsi katup geser kalatis, misalkan kebocoran lahan atau kegagalan mutu sesuai permintaan. Ini preventifnya. Kemudian mitigasinya fasilitas seperti Husky ini menggunakan pelindung preventif yang untuk mencegah pelepasan yang tidak sengaja dan melindungi mitigasi untuk mengurangi dampak pelepasan yang tidak sengaja. Penulis menghentikan satu jenis pengaman mitigasi yang disebut pengaman mitigasi dan definitif. Yang pertama, langkah-langkahnya ada terkait fitur penempatan fasilitas, desain tahan api dan ledakan, alat pelindungan diri, dan tanggap darurat yang berfungsi untuk mengurangi dampak peristiwa kerugian jika efektif dalam mengintervensi antara sumber bahan dan energi yang dilepaskan oleh reseptor. Kemudian bahan seperti aspal, ini sekitar 200 Fahrenheit, mudah terbakar saat disimpan, ditangani atau diproses di atas titik nyalanya. Untuk cairan yang mudah terbakar dengan titik nyala tinggi yang disimpan pada suhu yang dekat atau di atas titik nyala. Perusahaan harus memastikan bahwa lembaran data keselamatan mensertai informasi yang mudah terbakar dan relevan. Yang ketiga, tentang saat menempatkan tangki penyimpanan dan merancang tanggul penanganan sekunder untuk mengevaluasi tekanan kepala tinggi yang bocor, tangkai yang dapat berada di dinding tanggul tersebut. Jadi ini adalah desain mitigasinya. Yang pertama itu bagaimana terjadi ledakan, mulai dari air blower, regenerator, reaktor, main foam dan wet gas. Kemudian di gas concentration unitnya di sini dalam saat proses gasnya ini. Bagaimana rekomendasinya? Yang pertama, umpan hidrokarbon dialirkan ke reaktor bagian bawah di kolom utama. Kemudian dengan uap mengalir ke reaktor, tekanan diferensial regenerator reaktor diturunkan ke tekanan reaktor. Nah, ini ditambahkan adalah kolom reaktornya ini dimasukkan dalam reaktor berisi uap menyediakan penghalang lembab.
Jadi tujuannya ini jadi penghalang lebat yang memisahkan sistem udara. Pemeliharaan uap merupakan pelindungan penting terhadap ledakan. Kemudian aliran gas kecil tidak dapat terkondensasi seperti gas alam yang diuapkan dikirim ke kolom. Untuk kompresornya gas basah dimatikan sepenuhnya karena polusi gas reaktor berhenti. Katalis terus bersirkulasi untuk regenerasi setelah katalis cukup. Kemudian berikutnya adalah menghubungkan langkah-langkah di atas seperti kolom utama, kemudian pendingin dengan uap reaktor mengalir ke utama, hidro, dan pompa. Kemudian ketika reaktor dan kolom utama telah cukup menguap dan proses dapat dimatikan via kaca di atas reaktor kolom tersebut. Setelah tirai kacamata dipasang, utama kukusan dibersihkan lebih lanjut untuk menghilangkan menjamah unit. Konsentrasi ditekan dan diuap sistem solar setelah bejana diturunkan dengan tekanan uap. Jadi fungsi reaktor ini untuk pelembabnya sebelum masuk ke main kolomnya. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama, perlunya adalah pelatihan operator untuk mencukupi peluang pelatihan langsung untuk tugas yang jarang tetapi penting, seperti mematikan unit proses dengan aman, tutor yang memisahkan terhadap setiap 5 tahun sekali di banyak kilang. Kedua, memberikan esensi teknologi, harus berusaha untuk terus meningkatkan keamanan yang melekat pada desain peralatan mereka untuk komunikasi jelas bahan keselamatan proses pada pemilik operator. Kemudian sebagai PH-nya untuk proses krisis operasi berfokus pada bahaya selama operasional normal. Namun sebagian besar insiden keselamatan proses selama operasi transien seperti pengaktifan pematian siaga, perusahaan harus melakukan PHA pada prosedur operasi kritis yang lebih mengidentifikasikan bahaya yang muncul selama operasi. Sementara dengan tim interdisiplinar yang terdiri dari operator, insinyur, pemelihara, manajemen, dan diskon terkait dan lain-lain. Ini berikutnya adalah referensi, ada sebuah referensi yang digunakan untuk membuat tugas UTS semester ini. Demikian dari saya, bila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.